Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahim Firdaus, NRP 50012-01049 akan mengerjakan soal fisika matematika tentang deret Fourier, yaitu pada nomor 11A. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung lihat saja. Baik, kita akan masuk ke pembahasan soal. Jadi di nomor 11A ini sudah saya tulis bahwa fx sama dengan x kuadrat, di mana x-nya diantara min pi dan juga pi. Nah, dari sini diketahui bahwa ini adalah fungsi genap. Kenapa ini termasuk fungsi genap? Karena jika dimasukkan f min x akan menghasilkan fx seperti itu. Nah, pada persoalan kali ini kita akan membahas grafik, persamaan melalui sin cos, dan juga persamaan melalui eksponen kompleks. Nah, perlu diketahui bahwa grafik akan setelah dicek menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi tersebut. Nah, kita mengerjakan persamaan ini menggunakan rumus yang sudah ada di sebelah sini, yaitu bisa dikatakan ini adalah deret Fourier, seperti itu. Nah, pertama kita harus menghitung periode dan juga argumen. Nah, karena periode T sama dengan 2pi, pi dihasilkan bisa dari perbandingan ini, perbandingan batasnya. Nah, lalu ada argumen. Argumen ini 2pi nx per T. Nah, 2pi nx per T ini kita bisa masukkan 2pi nx per T-nya adalah 2pi. Sehingga 2pi-nya bisa dicoret dan hasilnya nx. Nah, nx ini sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita akan mencari A0, yaitu kita tahu bahwa bn-nya sama dengan 0 karena ini adalah fungsi genap. Nah, A0-nya nanti kita akan masukkan saja bahwa 2 per pi integral pi sampai dengan 0 x kuadrat dx sama dengan 2 per pi x pangkat 3 per 3 dengan batas pi sampai 0. Nah, ini menghasilkan 2 per 3 pi kuadrat, seperti itu. Lalu menghitung AN. AN ini adalah 2 per pi integral pi sampai 0 x kuadrat cos nx dx, seperti itu. Nah, dari sini kita akan menghitung parsialnya. Nah, parsialnya itu adalah dari parsial pi 0 x kuadrat cos nx dx. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa parsialnya adalah x kuadrat n sin nx, ini pi 0, plus 2x per n2 cos nx, batasnya lagi pi sampai dengan 0, min 2 per n pangkat 3 sin nx pi sampai dengan 0. Nah, ini menghasilkan bilangan yang baru, yaitu jika diakumulasikan 1 n pi kuadrat sin n pi min 0 lalu plus 2 per n kuadrat pi cos n pi min 0, ini ditutup, dan 2 per n pangkat 3 sin n pi min 0. Nah, ini berjumlah 0 dan ini 0. Jadi kita dapatkan ini. 2pi per n kuadrat cos np. Lalu kita akan mendapatkan n. Nah, n itu an itu adalah 2 per pi kali hasilnya tadi. Jadi 2pi n kuadrat cos np menjadi 4 per n kuadrat cos np, seperti itu. Nah, kita akan masukkan langsung ke rumus fx. Nah, fx itu kan kita masukkan ke sini, rumus fx ini. Jadi kita langsung masukkan aja 2 per 3 pi kuadrat per 2 ditambah ini n sama dengan 1 sampai tak hingga, lalu 4 per n kuadrat cos nx plus sigma lagi n sama dengan 1 sampai tak hingga 0 sin nx, dan ini akan menghasilkan pi kuadrat per 3 plus 4 sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 n per n kuadrat cos nx, seperti itu.
Baiklah, untuk selanjutnya tadi kita sudah menemukan grafik, lalu kita menemukan persamaan melalui sin cos, dan sekarang kita akan melakukan persamaan melalui eksponen kompleks. Nah, dengan itu kita memakai rumus yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu Cn sama dengan 1/2pi, di mana integral pi sampai dengan min pi, x kuadrat dikali e pangkat i nx. Nah, perlu diketahui bahwa x adalah bilangan U-nya itu sendiri, dan juga E adalah dv. Nah, U sama dengan X kuadrat, DU sama dengan 2X dx, dv sama dengan E pangkat I Nx, dan menghasilkan V sama dengan I per N, E I Nx. Nah, belum selesai sampai di sini. Ini akan kita lebih runtutkan lagi bahwa U, V min integral V du sama dengan X kuadrat dikali I per N E pangkat I Nx min integral I per N E pangkat I Nx dikali 2X dx. Nah, dari sini kita mendapatkan X kuadrat I N E min I Nx min 2I per N. Nah, ini kita integralkan X dikali E. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masih diferensial lagi di sini U sama dv. Jadi di sini ada U sama dengan X, berarti du-nya sama dengan dx. Dan di sini ada dv sama dengan E pangkat min I Nx, berarti V sama dengan I per N E min I Nx. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini akan dimasukkan kepada sini. Nah, ini adalah hasil yang dimasuk-masukin, dan setelah saya hitung dan jumlahkan, menghasilkan nilai yang seperti ini. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa ini adalah perhitungan dari Wolfram dan juga apa yang saya sudah tulis dan jabarkan. Jadi ini sangat rinci dan sifatnya manual saya lakukan. Nah, ini dari sini kita pecah, terus kita gabungkan dan kita kali silang lagi, lalu kita integralkan atau kita kasih batas di sini. Setelah itu kita jabarkan, kita kelompokkan, lalu setelah dikelompokkan kita akan menemukan bilangan dan kalimat yang ini, lalu ini bisa dikali 2i atas dan bawah, jadi dapat dikeluarkan menjadi 2pi kuadrat per n dan sampai seterusnya. Nah, ini akan, jika dilanjutkan, akan menjadi bilangan 4pi cos np. Nah, dari sini kita tahu bahwa nanti akan menghasilkan 4pi per n kuadrat min 1n. Nah, ini adalah perhitungan saya sendiri, manual. Dan saya sempat cocokkan dengan Wolfram Alpha dan menghasilkan nilai yang sama, yaitu menghasilkan pi kuadrat n kuadrat min 2 sin pi n plus 2pi n cos Pn per Pn3 yang jika disederhanakan menghasilkan 2 per n kuadrat min 1n. Nah, oh iya, dari sini ini kita lihat bahwa jika dimasukkan ke rumus Cn sama dengan, ini akan dikalikan 2pi. Jadi hasilnya akan berubah. Ini kan 2 per n kuadrat min 1n. Nah, ini sama bukan? Nah, jika sama berarti Cn-nya benar, dan kita bisa langsung masukkan ke rumus fx sama dengan pi kuadrat per 3 ditambah sigma plus dan juga min 2 per n kuadrat min 1 n kali e i nx. Nah, dari sini menghasilkan pi kuadrat per 3 plus 2 sigma plus tahingga min 1 n kuadrat e i nx. Begitulah jawabannya. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.